warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Trisna Paramita SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai penataan produk sesuai dengan POS. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Yang terbahas adalah produk industri. Kalau kemarin kita membahas mengenai produk konsumsi, sekarang kita akan membahas mengenai produk industri. Apa itu produk industri? Jadi produk industri itu adalah produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut bagi kepentingan industri. Lah, siapa konsumen di sini? Konsumen di sini adalah perusahaan ataupun organisasi. Produk industri itu juga dibedakan atau digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada bahan baku. Jadi bahan baku ini mungkin kalian sudah sering mendengar ya, bahwa bahan baku ini adalah bahan pokok pembuatan suatu produk. Contoh misalnya ban itu bahan bakunya apa? Ini adalah karet. Kemudian misalnya benang bahan bakunya apa? Yaitu kapas. Yang kedua, komponen dari produk setengah jadi. Jadi produk yang sudah dalam proses produksi dan digunakan untuk melengkapi produk akhir. Contoh misalnya di sini ada benang untuk keperluan tekstil, ada kertas untuk membuat buku dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perlengkapan operasional. Jadi produk yang digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi. Contohnya misalnya ada minyak untuk pelumas mesin. Jadi di sebuah industri biasanya terdapat mesin-mesin besar. Lah, ketika sedang ada proses produksi kemudian mesinnya mati, tentu kita membutuhkan misalnya pelumas untuk membantu kelancaran proses produksi. Kemudian ada meja kantor, ada lemari kantor. Itu semua adalah perlengkapan operasional. Yang keempat yaitu ada instalasi, yaitu alat produksi utama dalam pabrik yang dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif lama. Contoh misalnya di perusahaan percetakan itu ada mesin cetak. Tentunya mesin cetak itu bisa digunakan bertahun-tahun. Kemudian ada mesin penggiling kaki, itu yang disebut sebagai instalasi. Di sini kata kuncinya adalah alat produksi yang dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang kelima itu ada peralatan ekstra atau bisa juga disebut sebagai peralatan tambahan, yaitu alat yang dipakai untuk membantu instalasi. Contohnya misalnya ada gerobak, ada truk, ada forklift. Forklift itu adalah alat yang digunakan untuk membantu proses perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang melakukan pelabelan produk. Jadi produk itu boleh tidak dikasih label asalkan dia sudah memiliki barcode. Lah, yang harus dimuat di dalam label tentunya yang pertama adalah tanggal penerimaan produk. Ada kode produk, kode supplier. Tentunya supplier adalah orang yang menyuplai atau mengantarkan produk dari produsen kepada toko misalnya. Kemudian barcode, harga produk, informasi tentang merek, tipe atau ukuran produk. Itu semua yang harus dimuat di dalam label produk. Kemudian di dalam kita memberikan label tentu tidak sembarangan. Ada ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah price card atau di situ kartu harga itu tidak boleh rusak. Yang kedua, price card harus sesuai dengan produk. Misalnya begini, kamu akan mendisplay produk, di situ di bawahnya terdapat price card. Lah, kamu harus perhatikan apakah produk yang didisplay sudah sesuai dengan price card yang ada di bawahnya. Itu jadi price card harus sesuai dengan produk. Yang ketiga, price card harus diletakkan tepat di depan fisik produk. Jadi jangan sampai kita mau mengambil produk A, ternyata saat melihat price card-nya adalah price card produk B.
Yang keempat, semua produk yang dipajang itu memiliki price card. Tapi tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jadi bagi produk yang dilabel langsung di produknya, dus itu tidak diberi label. Jadi pada shelving dipasang POP yang berisi keterangan merek, jenis, serta harga produk tersebut. Dan yang kedua, setiap produk yang dipajang itu harus sudah diberi label harga. Yang kelima, price card ditempel rapi di tempatnya. Jadi tidak menutupi produk dan hal-hal penting yang ada di produk tersebut. Jadi saat konsumen akan melihat komposisi dari produknya misalnya, itu price card-nya tidak menutupi produk tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah isi bagian depan terlebih dahulu. Jadi di dalam menata produk, misalnya di rak gondola, itu kamu harus mengisi di bagian depan. Nah, tujuannya apa? Orang itu akan merasa tertarik ketika toko tersebut itu produknya terlihat banyak. Jadi meskipun produkmu sedikit, itu menatanya harus sedemikian rupa sehingga konsumen akan merasa tertarik. Kemudian perhatikan warna produk. Jadi produk dengan warna yang cerah itu hendaknya ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat oleh pengunjung toko. Selain itu, warna cerah yang diletakkan bersebelahan dengan warna cerah lainnya itu biasanya akan memberikan kesan segar dan menarik. Misalnya di situ kita memadukan warna kuning, oranye, dan merah sehingga perhatian konsumen itu akan lebih cepat. Yang ketiga yaitu desain menarik sebagai jangkar. Maksudnya apa? Jadi produk yang tidak atau kurang terkenal itu memiliki desain atau model yang biasanya menarik atau inovatif. Itu bisa dijejerkan dengan produk yang terkenal namun dia memang kurang menarik. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen. Yang keempat, produk laris itu di bawah. Biasanya meskipun berada di bawah, produk laris itu akan tetap dicari oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu adalah kemasan besar itu di sebelah kanan. Jadi produk dengan kemasan besar biasanya diletakkan di sebelah kanan. Tujuannya apa? Karena kebiasaan manusia itu menggunakan tangan kanan sehingga kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar itu akan semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada pengelompokan produk. Jadi produk itu harus dikategorikan yang sama pada tempat yang berdekatan. Tempatkan juga produk perlengkapan berdekatan. Hal ini dilakukan untuk membantu mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya. Contoh begini, kecap dan saus itu adalah jenis yang mungkin hampir sama atau mirip. Nah, kita bisa meletakkan kecap berdekatan dengan saus. Misalnya pengunjung itu sebetulnya hanya ingin membeli kecap, namun karena saus berada di dekatnya, kemudian dia akan berpikir bahwa di rumahnya itu sausnya ternyata habis, jadi dia akan membeli sekalian. Kemudian tempat produk impulsif di kasir. Jadi kebiasaan pengunjung saat antri itu biasanya mereka akan melihat barang-barang yang didisplay di kasir. Kemudian ketika dia cocok dengan barangnya atau mungkin dengan harganya, kemudian si konsumen itu akan langsung membeli. Itu adalah langkah-langkah di dalam penataan produk. Kemudian kita akan membahas tentang penataan produk supermarket. Yang pertama adalah produk food, non-food. Household itu adalah produk rumah tangga. Kemudian toys itu ada mainan dan ada stationery. Kita lihat gambar yang pertama itu adalah penataan produk yang memang terisi penuh seperti yang sudah menjadi aturan bahwa penataan produk itu depan itu harus memang terisi penuh. Masalah belakang nanti kosong itu tidak menjadi persoalan. Yang penting depan harus terlihat penuh sehingga konsumen akan berpikir bahwa produknya banyak seperti itu. Terus kita lihat perbandingkan dengan gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua stoknya itu sudah mulai habis. Jadi barangnya tinggal sedikit. Bagaimana kita memberikan
kesan kepada konsumen bahwa barang kita masih banyak, yaitu dengan cara menempatkan produk itu di bagian depan. Jadi kita jajar satu-satu nggak apa-apa, yang penting di depan semua. Itu adalah penataan produk yang stoknya tinggal sedikit. Kemudian kita juga harus memperhatikan hal-hal di dalam menata produk, khususnya di bagian food, karena kita sedang membahas tentang food. Jadi produk yang dipajang itu harus penuh, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, produk dan merek yang memang cepat laku itu sebaiknya dipajang lebih banyak. Contoh begini, mie sedap itu kan ada aneka rasa ya, misalnya ada ayam bawang, kemudian ada soto. Ternyata yang lebih laku itu adalah yang rasa ayam bawang. Tentunya kita memajang di gondolanya atau di display itu lebih banyak mie sedap yang rasa ayam. Jadi bisa juga memberikan perbandingan 60 banding 40 lah, seperti itu. Yang penting yang sering laku adalah yang di display lebih banyak. Yang ketiga, apabila produk ditata pada rak susun yang sasarannya adalah orang dewasa ataupun remaja, itu produk dengan kemasan paling kecil diletakkan di rak paling atas dan kemasan yang besar adalah di bawahnya. Yang keempat, label harga diletakkan pada shelving tepat di bawah tiap produk. Ini yang sering menjadi permasalahan di supermarket. Terkadang pramuniaga itu mendisplay barang namun tidak memperhatikan price card yang ada di bawahnya, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara price card dengan barang yang didisplay. Kemudian yang terakhir, jadi yang selanjutnya adalah produk di display di rak itu ditata mulai dari sebelah kiri sampai dengan kanan secara urut, mulai dari urutan yang paling kecil sampai ke urutan yang paling besar. Kemudian selanjutnya adalah jumlah produk yang ditata itu juga harus disesuaikan dengan daya jual, luas area, dan ukuran rak. Jangan sampai raknya kecil kita mendisplay barang yang cukup banyak. Yang terjadi adalah barang pada jatuh, sehingga akan merusak produk barang tersebut. Atau mungkin daya jualnya rendah, tetapi barang yang didisplay itu cukup banyak, sehingga nanti bisa juga barang tersebut menjadi kadaluarsa. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan bentuk, jenis, dan komposisi warna kemasan. Selanjutnya adalah pemajangan, itu kita harus memperhatikan tanggal masuk produk tersebut. Jadi tanggal produk yang pertama masuk adalah yang diletakkan di paling depan, sedangkan tanggal yang terakhir itu bisa diletakkan di paling belakang. Tujuannya apa? Agar kita meminimalisir kemungkinan barang itu kadaluarsa. Yang terakhir adalah produk harus dilengkapi dengan price card. Sudah membahas tentang produk food dan non-food, sekarang kita akan membahas tentang produk kosmetik. Sebetulnya secara umum penataan produk kosmetik itu juga hampir sama dengan produk food dan non-food. Jadi yang pertama, memang kita harus mendisplay barang itu secara penuh di rak gondola atau mungkin di tempat lain, bukan di rak gondola. Kemudian jenis produk dan merek yang bersifat fast moving, artinya produk itu cepat laku, itu jumlahnya harus lebih banyak daripada barang yang memang jarang diminati oleh konsumen. Yang ketiga, ukuran kemasan yang paling kecil itu diletakkan di rak paling atas dan yang besar itu di bawahnya, tidak terbalik. Karena kalau yang besar di bawahnya nanti menjatuh yang kecil bisa merusak produk tersebut. Yang keempat, label harga itu diletakkan di bawah masing-masing shelving atau di bawah masing-masing produk yang bersangkutan. Yang kelima, produk itu ditata sama tadi seperti yang food, jadi dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis atau fungsi dan mereknya. Kemudian pengaturannya juga harus disesuaikan dengan daya tampung, jangan sampai tidak muat kita paksakan sehingga akan merusak produk. Kemudian harus memperhatikan bentuk dan komposisi warna kemasan. Untuk penataan produk fresh itu juga sebetulnya mirip dengan yang ada di kosmetik ataupun food. Jadi yang pertama kita adalah penataan produk sayuran. Yang pertama memang harus terlihat penuh. Kemudian yang kedua dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contoh begini,
Sayuran seperti buah, bunga, ataupun akar itu disimpan di showcase dan dilengkapi styrofoam dan diberi plastik wrap. Itu biasanya kita letakkan di showcase yang memang bisa diatur suhunya. Sedangkan untuk bawang-bawangan yang memang dia tidak perlu suhu dingin, itu kita letakkan di ruangan terbuka saja. Kemudian arus perputarannya kita menggunakan FIFO, yaitu first in first out. Jadi yang pertama datang adalah yang pertama keluar, atau yang pertama datang itu yang harus dijual lebih dahulu. Kemudian kita harus memberikan label dan POP. Untuk produk buah-buahan sama dengan sayuran, yang harus didisplay adalah barang-barang yang memang berkualitas. Warnanya pun harus seimbang, jadi buah itu kan warnanya beraneka macam. Ya kita harus bisa memilah, dikelompokkan gitu berdasarkan warnanya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menarik konsumen. Jadi di sini buah yang datang dulu juga harus yang dipajang terlebih dahulu. Kemudian biasanya buah itu dikemas menggunakan styrofoam dan di wrapping. Namun buah yang menggunakan styrofoam ini tidak perlu dipasang POP karena di kemasannya biasanya sudah tercantum nama buahnya, beratnya, dan harganya. Tapi buah yang tidak dibungkus dengan styrofoam itu biasanya memang harus dipasang POP. Kemudian buah yang dipajang di bins itu jadi harus dibedakan antara buah lokal dan buah impor. Jangan sampai misalnya apel Malang kita campur dengan apel impor di dalam satu wadah. Jadi kita harus bisa membedakannya. Kemudian buah yang dikemas itu dipajang di dalam showcase. Untuk produk daging, ayam, dan ikan, yang pertama akan kita bahas adalah daging sapi. Jadi kita harus mendisplay barang yang memang berkualitas bagus dan masih fresh. Dia tetap harus dipajang sesuai kelompoknya. Jadi misalnya bahan daging mentah dengan daging hasil olahan itu kita harus pisahkan. Kemudian daging segar itu biasanya dikemas dengan styrofoam dan diberi atau dilapisi dengan plastik wrap dan diberi label yang biasanya berisi nama, kemudian berat dan harga seperti gambar yang ada di layar tersebut. Kemudian potongan daging yang berlemak itu diletakkan di bagian atas dan menggunakan nampan bersih dan kering untuk peralatan display. Contohnya bisa dilihat di gambar. Ayam sebetulnya juga sama dengan sapi, bedanya kalau tadi sapi itu kan nggak mungkin kita displaynya geluntungan. Jadi kalau ayam itu kita bisa kemas secara utuh. Jadi satu bongkah daging ayam itu kita beri di styrofoam, kemudian kita wrapping dengan plastik wrap. Ini bisa menjadi dua display. Yang pertama, kalau ikan segar itu memang kita letakkan di atas es serut dan biasanya dilengkapi dengan lemon dan jeruk nipis untuk mengurangi bau amisnya. Kemudian untuk ikan yang hidup itu memang kita biasanya letakkan di akuarium. Jadi kita menyediakan akuarium yang berisi ikan masih dalam keadaan hidup. Kemudian di sampingnya itu biasanya memang disediakan mangkok dan jeruk nipis. Fungsinya adalah untuk cuci tangan dari konsumen. Ketika konsumen telah memilah-milih ikan, mereka tentunya membutuhkan cuci tangan. Kemudian produk olahan dengan produk ikan segar pun juga harus dibedakan. Jadi produk olahan itu diletakkan di tempat khusus. Kita juga harus di situ mencantumkan POP dan terdapat tempat pengemasan. Untuk ikan filet itu memang biasanya di display dengan menggunakan styrofoam yang dibungkus plastik wrap, sama seperti daging sapi maupun daging ayam. Produk dairy ini adalah produk-produk seperti yogurt ataupun keju, dan biasanya mereka akan didisplay menurut komposisi warna, label, dan merek. Jadi mereknya itu juga harus menghadap ke depan sehingga ketika konsumen mencari produk tersebut mereka tidak akan mengalami kesulitan. Untuk penataan produk fashion dan sport, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang produk baru atau new arrival. Yang pertama adalah kita menata produk sesuai dengan koleksi.
sesuai model dan jenis bahan, kemudian menurut intensitas warna seperti yang ada pada gambar kita kelompokkan. Jadi warna hitam dengan hitam, warna putih dengan putih. Kalau memang di situ temanya adalah hitam putih. Kemudian sesuai dengan ukuran dari tiap kelompok dan meletakkan di bagian depan toko. Jadi ketika kita memiliki produk baru khususnya fashion, sebaiknya kita mendisplaynya adalah di toko bagian depan, sehingga ketika konsumen datang mereka bisa langsung melihat bahwa ada produk baru di toko tersebut. Untuk kelompok fashion itu biasanya dikelompokkan juga berdasarkan motif, misalnya polos dengan polos, flower dengan flower, kotak-kotak dengan kotak-kotak, ataupun mungkin motif lain dengan motif yang sesuai. Kemudian untuk pengelompokan produk sport itu juga bisa didasarkan atas merek, kategori, misalnya celana panjang dengan celana panjang, pendek dengan pendek. Kemudian usia konsumen, jadi biasanya mereka akan menempatkan anak-anak sendiri, dewasa sendiri, remaja sendiri. Yang keempat, biasanya penggunaan seperti untuk berenang, basket, voli, ataupun misalnya untuk futsal, mereka akan menggolongkannya sesuai dengan jenis olahraganya. Jadi perlengkapan renang yang mereka kelompokkan sendiri, perlengkapan basket juga mereka kelompokkan sendiri. Tidak mungkin berbeda olahraga akan dijadikan satu, sehingga akan menyulitkan konsumen ketika mencari. Yang kelima yaitu style, yaitu tulisan, gambar, atau warna model, itu juga harus diperhatikan. Yang keenam adalah kita mengelompokkan berdasarkan bahan yang digunakan. Kemudian penggunaan wagon dan table promo. Jadi wagon ketika kamu datang ke supermarket, mungkin kamu pernah melihat di bagian fashion itu ada kayak meja tapi bentuknya kotak kayak keranjang. Itu yang disebut sebagai wagon. Bisa dilihat di gambar yang terdapat tulisan 70%, itu bawahnya memang ada keranjang baju, itu yang disebut sebagai wagon. Jadi penggunaan wagon ini juga harus dilengkapi dengan T-stand seperti pada gambar. Saat ini wagon sudah banyak digantikan dengan table promo. Kalau penasaran dengan T-stand, di bawah sudah saya cantumkan contoh dari T-stand. Kemudian untuk penataan produk pendukung fashion dan sport, yang pertama adalah sepatu dan sandal dewasa. Kemudian untuk mendisplaynya itu juga harus dikelompokkan menurut jenisnya. Kemudian ketika di toko tersebut memajang satu bagian saja, itu harus dipajang yang sebelah kanan. Seperti contoh, jadi pemajangan sepatu itu memang harus sebelah kanan, sandal pun demikian. Itu khusus untuk yang dewasa. Kemudian menempel label harga itu diletakkan bukan di bawah shelving, tapi di bawah telapak dari sepatu atau sandal tersebut dan berada di dekat hak, bukan di bagian depan. Kemudian memberi tanda pada dus pasangan. Karena yang didisplay hanya satu bagian, maka yang bagian lain di dus itu harus diberi tanda. Yang selanjutnya adalah kita harus memastikan pajangan itu selalu di stok dan terjaga kebersihannya. Yang terakhir adalah ketika mengembalikan pajangan ke tempatnya itu harus secara rapi. Jadi setelah ada pemasangan kita harus mengembalikan pajangan itu ke tempatnya lagi jika memang produk itu tidak jadi dipilih. Sepatu dan sandal anak memang sebetulnya hampir sama dengan dewasa, hanya perbedaannya ketika di dewasa adalah satu bagian yaitu sebelah kanan. Kalau sandal dan sepatu anak itu memang harus dipasang keduanya dan tetap harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Di sini juga harus berdasarkan jenis kelamin. Jadi sandal dan sepatu untuk anak perempuan sendiri, untuk anak laki-laki juga sendiri, jangan dicampur. Terkait dengan label harga itu juga diletakkan di bawah sol dekat dengan hak sepatu, sama seperti tadi untuk sepatu dewasa. Kemudian kita sebelum mendisplay juga harus perhatikan bahwa label itu memang sudah terpasang atau belum. Untuk sepatu bayi dan balita, memang ini terkadang hanya didisplay dengan cara digantung dan disesuaikan dengan warna dan modelnya. Untuk aneka tas itu dapat diletakkan di ambalan atau presentation display seperti contoh gambar. Itu disesuaikan dengan ukuran
jenis tasnya atau warna tasnya. Kemudian untuk label harga itu tidak diletakkan ditempel di tasnya, melainkan ditempel di name tag yang memang sudah digantung di tasnya tersebut. Kemudian ketika memang tasnya itu memiliki tali, biasanya tali itu akan dimasukkan ke dalam tas, atau kalau tidak bisa diikat rapi dan diletakkan di samping tasnya. Kemudian untuk tas dan raknya itu harus dibersihkan setiap hari, jadi jangan sampai produk yang kita display itu ada berdebu. Kemudian tas yang memiliki kantong itu sebaiknya dihadapkan ke arah depan sehingga terlihat oleh konsumen. Kemudian tonjolkan brand tas dengan menghadapkan ke depan sehingga bisa langsung dilihat. Maksudnya apa? Biasanya di tas itu kan ada mereknya, lah itu mereknya harus terlihat dari sisi konsumen, maka dari itu harus dihadapkan ke depan. Kemudian kategori tas itu juga harus diperhatikan. Misalnya rak ini untuk mendisplay tas ransel, kemudian untuk sebelahnya untuk mendisplay tas tang, atau mungkin sebelahnya lagi untuk mendisplay tas khusus wanita, seperti itu. Ikat pinggang biasanya memang didisplay dengan cara digantung, tapi tidak menutup kemungkinan untuk didisplay di meja. Fokus terletak pada warna dan model kepala sabuk. Kemudian penempatan counter sabuk ini juga diletakkan di dekat dengan produk tas ataupun sepatu. Kemudian di situ kita juga harus menyediakan pembolong sabuk, sehingga ketika ada konsumen yang membeli, tentunya sabuk tersebut belum dilubangi, maka tugasnya pramuniaga di situ adalah membantu untuk melubangi dari sabuk tersebut. Produk aksesoris itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada closed display dan open display. Closed display ini maksudnya adalah produk yang didisplay itu biasanya berada di dalam etalase, sehingga ketika konsumen akan membeli membutuhkan bantuan dari si pramuniaga. Biasanya ini berlaku untuk barang-barang yang mahal. Kemudian yang untuk open display itu pemajangan biasanya menggunakan single hook atau wall display, dan ini untuk barang-barang yang tidak terlalu mahal dan kita tidak perlu membutuhkan bantuan pramuniaga di dalam mengambilnya. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.